Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Zara Novita dengan NPM A1A022062. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Apa kabar nih teman-teman? Semoga sehat semua ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi yang ada di bab 1 di mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Nah, apa aja sih pembahasan yang akan dijelaskan? Materi ini mencakup pengertian, unsur-unsur, tujuan dan manfaat, pembagian, komposisi, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip manajemen pendidikan itu sendiri. Agar mempermudah pemahaman dari materi ini, jangan skip ya videonya. Nah, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama. Sebelum mengenali lebih jauh apa itu manajemen pendidikan, di sini saya akan menjelaskan satu persatu pengertiannya. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata manus yang artinya tangan dan eger yang berarti melakukan. Kata ini digabung menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, dan membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada pengertian pendidikan. Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidagogia, yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Mengutip dari salah satu ahli, menurutnya, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat, membantu agar anak cukup dan cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Nah, jadi manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Materi kedua ada unsur-unsur manajemen pendidikan. Menurut Usman pada 2009 dan Henry Fayol, 6M yaitu sebagai berikut. 1. Man atau manusia. Manusia di sini berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan. Diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberi tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Yang kedua ada material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat berupa bahan baku, bahan setengah jadi, ataupun barang jadi. Yang ketiga ada machine atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin di sini berupa peralatan, baik itu peralatan modern atau peralatan konvensional. Yang keempat, ada money atau uang. Uang di sini bisa disebut sebagai modal yang dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas dan piutang. Yang kelima, ada metode. Metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran karena mempengaruhi pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Yang keenam, ada market atau pasar. Market di sini dalam lembaga pendidikan berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Yang ketujuh, ada minute atau waktu,
merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Materi yang ketiga ada tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Keempat, tercapainya tujuan pendidikan. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas manajemen pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Dan yang terakhir, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatkan citra pendidikan yang positif. Materi selanjutnya ada pembagian manajemen. Yang pertama ada manajemen puncak atau top management. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Di sini seperti direktur atau CEO. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle management, yaitu para manajer divisi yang tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga ada manajemen pelaksana atau operating management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Selanjutnya, materi komposisi keterampilan manajemen pendidikan. Yang pertama, ada keterampilan teknik atau technical skills. Merupakan kemampuan untuk menggunakan alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skills. Merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skills. Merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi yang pertama, melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Materi selanjutnya ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Pertama, manajemen kurikulum. Kurikulum di sini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, manajemen personalis, yaitu serangkaian proses kerjasama dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, meliputi guru dan pegawai lainnya. Ketiga, ada manajemen peserta didik, yaitu upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai mereka lulus dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Tugasnya untuk mengatur dan menunjang proses pembelajaran. Keempat, manajemen sarana dan prasarana, meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, penghapusan, dan penataan. Kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan, yaitu serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Yang keenam, manajemen administrasi. Wujud dari hubungan administrasi dengan manajemen pendidikan
tampak pada aktivitas kepala sekolah sebagai pembuat keputusan dan penanggung jawab penuh atas keputusan atau kebijakan yang dibuatnya. Ketujuh, manajemen humas. Diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan kepentingan dan dukungan masyarakat. Yang terakhir, manajemen layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar, seperti perpustakaan dan lainnya. Nah, kita sudah masuk di materi yang terakhir nih teman-teman, yaitu prinsip manajemen pendidikan. Ada beberapa ahli yang merumuskan prinsip-prinsip ini, tapi di sini saya hanya mengutip dari satu ahli, yang dimana prinsip-prinsipnya sebagai berikut. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Ketiga, memberikan tanggung jawab kepada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan kita mengenai konsep dasar manajemen pendidikan. Semoga video ini dapat memberi pemahaman kita dan menambah wawasan kita tentang hal tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar dapat notifikasi untuk video lainnya. See you!